Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya Mbak Putri, belum waktunya sebentar, sekitar 20 menit nanti akan ada bimbingan kelompok dari Mas Hani. Gitu. Gimana kabarnya Mbak Putri semua? Alhamdulillah, sehat, kuat, bahagia, luar biasa Allah. Oke, masih semangat ya? Semangat. Semangat. Kalau Mas Hani siap apa weh? Siap Siap. membantu apa yang ditanyakan Bisa yang bantu. dibutuhkan. Nih, Mas Hani coba pengen tepuk 5S dulu. Kayak biasa, kayak di aula ya. 1, 2, 3. Senyum sapa, salam sopan dan santun. 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 Oke, sip, mantap. Nah, gini Mbak Putri, tujuan bimbingan kelompok ini yaitu adalah biar kita saling sharing gitu, saling terbuka, karena materinya pada siang hari ini yaitu menguatkan hubungan sosial lansia melalui kegiatan sharing dan empati gitu. Jadi nanti ada sesi di mana sharing time gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian empati. Nah, apa sih itu pengertian empati? Ada yang tahu nggak? Peduli sesama teman. Empati gitu loh. Empati ketika Mbak ada rasa kepedulian. Contoh seperti tadi yang Mbak Mariana bilang gitu. Teman mengalami kesulitan, kesusahan, kita bantu gitu. Saling menolong. Saling menolong, betul sekali. Dan pentingnya hubungan sosial bagi lansia, yaitu ya kita saling interaksi gitu Mbak, saling ngobrol, duduk di sini bareng, makan apa Saling gitu, pengertian. saling pengertian, betul sekali. Terus Pokoknya asih asuh Asah. asah betul. asah asih asuh. Terus yang kedua, manfaat saling berbagi pengalaman. Nah, di sini nanti ada waktu dimana kita saling berbagi pengalaman gitu, pengalaman hidup dari Mbah Putri semua gitu, yang Hanif belum tahu. Yang di sini apa yang di luar sana maksudnya? Mungkin yang di sini Nah, yang di di sini sini boleh, kadang yang di luar sebelum Sudah masuk panti. pernah, karena sini itu harus guyub rukun. Mbah itu pernah jatuh, kan sing wajib menolong kan harus Yang sehat. apa sekelilingnya itu. Yang terdekat ya otomatis salah satu wisma. Itu memang kalau ada mbahnya yang kurang pas, itu terpaksa, dengan terpaksa harus meluruskan, itu diharuskan saling menjaga supaya kita itu ndak rekoh pekewuh ndak supaya pada ini rukun dia saling menjaga satu wisma itu dijaga yang betul-betul yang dibutuhkan. Iya. Misalnya ada yang kesulitan paribasane ya, ada orang yang mau membeli obat, kalau obat kantor ndak cocok ya terpaksa, kalau misalnya saya punya dipinjam dia, saya harus saling tanggung jawab, karena kita semampune saya itu cita-cita saya kalau bisa menolong ya harus menolong. Berarti tanggung sak mampunya. Nah, jadi kan nanti tak urut dulu ya Mbak Putri. Mungkin dari Mbak siapa namanya? Minam. Mbak Minam gitu. Nah, nanti
menjelaskan salah satu hobinya Mbak Aminah dulu waktu masih muda gitu, apa hobinya? Kalau hobi nggak punya. Hobinya nggak punya. Nah, Mungkin kalau hobi kan kesenangan dulu apa? bangsa nyanyi, joget tuh Ya. hobi ya Mas. Ah. Tapi kalau berkebun itu pekerjaan saya. Berarti kesenangan Iya. ya. Maupun di sini waktu belum sakit seperti ini, saya juga Mengurus mengurus tanaman. taman, ya lingkungannya, tanam-tanaman yang di pot itu saya bikin Mas. Tapi sekarang saya nggak bisa, saya lapor sama pegawai, Bu Suci, saya udah nggak bisa nanam, nggak bisa siram-siram, maaf ya Bu, begitu. Lalu pegawai ngundang Tukang tanam, tukang tanam, tukang bersih-bersih. tukang kebun. Itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pengalaman saya di sini. Nah, terus dari Mbak Mariana, nah itu sebutkan salah satu saja Mbak hobi Hobi pada saya waktu masih muda. waktu muda, waktu di sini. Pada waktu masih muda, Saya hobinya cari uang. cari uang. Ya, saya itu waktu itu orang tua saya kebetulan tidak mampu untuk biaya sekolah. Terus saya diajak ke pasar, diwarai cari uang. Jualan apa saja yang kita bisa itu. Misalnya ke pasar ada apa yang melewati, saya bisa membeli apa yang lewat itu harus bisa cari duit gitu. Itu dari kecil saya sudah digembleng untuk ke pasar. Saya ikhlas nggak disekolahkan SD aja nggak lulus, tapi saya punya cita-cita kalau saya itu nanti punya anak, saya ingin banget menyekolahkan anak. Itu sudah ditabungin punya anak sampai sekolah di UGM, udah S1, dari sudah terus meninggal. Itu yang rasanya pengalaman paling gembira dan sedih. Tapi saya ini saya diberi ujian seperti itu karena Allah ya ikhlas saja. Sampai sekarang saya nggak punya anak, nggak punya saudara. Dari saya itu sudah habis, saudara udah pada meninggal, udah itu. Jadi satu-satunya ya saudara yang sekarang ya di sekitar kita itu. Jadi alhamdulillah saya bisa masuk sini itu, misalnya ada apa-apa ya ada yang tanggung jawab. Selama saya patuh aturan di sini itu bisa membuat tenang. Itu alhamdulillah di sini bisa tolong menolong sama sesama teman di sini, dan misalnya ada perintah dari pegawai bisa melaksanakan. Itu sudah kebanggaan saya. Saya sudah hidupnya sudah nggak mikirkan yang tinggi-tinggi. Di sini bisa ibadah, bisa memikirkan, udah tahu kalau saya itu kapan mau dipanggil, udah siap-siap. Mulai dari sekarang kan harus kita hanya bisa meningkatkan ibadah di sini. Itu kebanggaan saya di sini, sudah tidak mikir macam-macam. Yang penting bisa mandiri, sehat, bisa mengurus diri sendiri, itu bisa ibadah sudah bangga bagi saya. Itu Mas Ali, pengalaman saya, perasaan saya sampai sekarang itu. Oke. Nah, sebelum nanti berlanjut, ini Mbak Putri kan semuanya perlu diketahui. Kalian kan punya kelompok, jadi dimana ada namanya asas kerahasiaan gitu. Jadi nggak ada yang nanti namanya bocor ke teman-teman yang lain, ke wisma berapa nggak ada gitu. Kayak Hanif juga menjaga privasinya Mbak Putri semua gitu, dan juga sebaliknya gitu. Itu namanya asas kerahasiaan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Mbah
begini Roh ini. Oh, ini. Nanti bicarakan sama saya dari telinganya, Oh, gitu. dari telinganya. Iya, sini ya. bisa Mas. Nanti pembicaraan Mas Hanif apa Materinya. sampaikan sini. Materinya Iya, apa? itu nanti ini sudah masuk materi, Mbak. Iya. Sudah masuk materi gitu. Jadi nanti apa namanya ini tolong Mbak Roh ini nanti dijelaskan salah satu hobinya apa. Dagang bentul. Bersih. Oh, Pak waktu dulu. Iya, waktu masih muda. Waktu muda kan? Sewaktu belum Betul. kena sakit itu nggak bisa ngomong ya. Mbak Roh ini, Ya. Mbak Roh ini ditanya sama Mas Hanif. Mas Hanif, Mbak Roh ini punya hobi apa? Waktu masih di Waktu rumah. masih muda punya hobi apa? Hobi apa ya? Itu pernah jualan ya? Pernah jualan dawet? Iya pernah. Pernah jualan Jualan dawet. dawet. Pernah jualan dawet. Waktu belum sakit. Tapi kan semenjak ditinggal bojone. Terus menjadi kalau Iya, kemendungnya orang. Iya itu aja. Iya. Kalau pernah jualan dawet, Iya. semenjak ditinggal bojone gitu kan. Iya. Nah, sebelum penglihatannya masih Masih. bisa lihat, Masih. masih bisa mendengar. Masih. Nah setelah sakit mata sakit telinga enggak juga. Sakit mata itu tadinya katanya dokter itu katarak, terus dioperasi yang ini yang kanan. Tadinya mau dua-duanya dioperasi, tapi keburu BPJS-nya itu enggak aktif, harus diaktifkan di Purwokerto. Jadi saya dioperasi yang ini sudah terang normal, terus 2 tahun 3 bulan normal, padang itu terang ya. Lah terus telinga budek. Wah, telinga. Iya, telinga enggak dengar. Habis Iya, mata sampai sih. sekarang. Sampai sekarang ya. Waktu dioperasi itu tahun 2022. Terus bisa Berarti lihat sekarang 2025 ya sekarang. 3 tahun. 3 Tahun tahun 2025 berarti 3 tahun jalan. Iya. sudah nggak bisa Mulai rebem. petengnya itu. Bukan depan petang langsung. Iya, mulai gelapnya itu 3 tahun jalan sama dengan telinga. Selama operasi bisa melihat 3 tahun, Iya. tapi 3 tahun Jalan. sekarang sudah nggak bisa melihat. Ya udah Mbak, terima kasih. Udah Mbak selesai. Ya. Nah, selanjutnya Mbak yang ini Tresnani. siapa namanya? Tresnani. Mbak Tresnani. Sebutkan Mbak satu hobi. Hobi ke sawah. Waktu masih kecil ke sawah. Ngapain Mbak? Tanam-tanam. Tandur. Tandur. Faktor. Tani. Berarti nggak beda jauh ya sama Mbak ini ya. Iya. Kebun lah ya. Saya tanam sawah. Tanam sawah. Iya. Sawah tuh bukannya Banjar negara. Tanam sawah. Oh, punya negara. Banjar negara. Oh, Banjar negara. Banjar Iya. negara. Ya, Banjar ini kan Purworejo. Hmm. Purworejo. Purworejo. Kok nanti sana Banyurit. Oh, Banyurit. Banyurit. Oke. Terus ini kan ceritanya sempat nggak sadar ini. Terus sampai ke sini aja keluar dari rumah nggak bisa pulang. Terus ditemukan orang itu diantarkan ke sini. Itu ceritanya ini juga nggak ya apa ya? Ya begitu. Ya, begitu ceritanya itu Ini namanya Mas, juga Mas. Ah, Oh cerita sama saya juga. itu sempat dibawa berandal ke alas. Ya, kalau nggak mau itu apa di gunung. Iya, itu pokoknya sempat dibawa orang nggak baik itu terus sampai nggak makan berapa hari gitu. Ya. Terus ada yang menemukan ya memang ini orang seperti ini harus ditolong. Sudah di tempat sini itu udah terima kasih udah digatek sama pemerintah itu. Menurut saya
sudah. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Itu ceritanya terus nanti kayak mana? Benar ora? Benar. Oke. Kayak tadi. Selanjutnya Mbak Intan Pada sini. pada sini. Hobinya ngapa? Aku dan Mbak ikutakan hobine. Jualan. Oh jualan. Nasi. Pas waktu masih muda jualan. Jualannya nopo? Nasi, Nasi bakar. gula, nasi campur ini Oh. Nasi oke. kok panas kan? Nasi panas. di kadang dalam tempat rumah. Orang rumah. Nasi Terus? rames makanya. Aduh, Bawa nih. Air mau kalau di kampung ya, aku tanam cocok tanam. Dari kecil. Iya, orang aku dapatnya orang tani terus, jadi dipelajarin tani. Misalnya tuh cuman cocok tanam, ada terung, ada oyong, ada timun, untuk kacang. Tapi enggak dijual ke pasar, ada yang ambil, udah langganan. Kayak gitu. Makanya sampai punggung sampai kaki sakit semua. Encok. Tuh, bukan encok, nggak tahu apa katanya. Katanya tulang rapuh, kata dokter. Oh, oke. Buat kerja keras. Ibarat kayu tepuk. Rapuh. Tuh. Tepuk. Rampung tepuk. Kayak semplak. Itu orang nggak ada tulangnya. Oke, oke. Ya memang. Nah, ini sebelum nanti masuk ke media ya Mbak Putri gitu. Nanti kan ada media gitu ya, buat nanti ya ketika nanti ada temennya yang berbicara ya mohon buat mendengarkan dulu gitu. Nah, nah, ini nama medianya itu kartu dilema gitu. Maksudnya Kartu dilema itu apa sih? Kartu dilema itu nanti sama aja seperti kayak TikTok lah, kalau bahasa zaman sekarang tuh TikTok, kayak nanti Mbak tuh bercerita gitu loh, bercerita, sharing, terus dari Mas Ari juga mendengarkan nanti seperti itu gitu, entah mungkin nanti pengalaman masa hidup, entah mungkin nanti apa namanya ya, ada kayak mungkin kejadian apa ya di panti yang bisa membuat Mbak Putri itu merasa bahwa bahagia gitu, nyaman atau apa dan lain-lain gitu. Bukan kartu dari itu kartu rahasia. Bukan kartu rahasia. Memang baca itu gue rahasia. Punya. Semua orang itu Semua pasti orang punya. Semua orang punya rahasia betul. Betul. Aku berani yakin pasti punya rahasia. Ini Mbak, bikin seru. Ini Mbak. Ini Mbak. Orang nggak bisa baca macam mana? Yang lain dibacain. Oh, gitu. Emang Mbak bisa baca Mbak? Orang nggak sekolah. Segede gini, ini gede bukan tua. Segede gini belum pernah masuk ke sekolahan. Kayak nggak tahu kayak apa sekolah. Jika kepingin Tapi sampai Malaysia nggak hilang. Kok udah mulai dari Mbak ini? Mbak ini. Kartu dilema kapan terkali terakhir kali kamu merasa bahagia, Ya. ceritakan. Coba Kepada bahagia setiap hari. setiap hari. Ya, karena kamu tidur jangan makan, jangan minum. Itu bahagia banget mah. Oh, bahagia banget ya. Nggak mikir Enggak harus cari beras. Betul. Kan tinggal makan. Iya, enggak harus cari kayu. Nah, Nggak udah masak. Enggak harus matang. beli gas. Sayurnya udah matang. Iya.
tinggal Bangun makan. tidur tinggal makan Tua dan minum. berguna berkualitas, orang Awak waras. Tua berguna berkualitas. Makan warik waras. Ya enggak? ya betul. Para mami tuku beras. Ya enggak? Betul. Oke. Udah itu aja. Udah. Yo dari Mbak Mariana. Coba Mbak dibacain. Jika kepercayaan dirimu meningkat, ya betul. Bagaimana kamu melihat dirimu berubah? Iya, Maksudnya? maksud. Iya. Supaya saya berubah, Nah, harus berusaha semampunya saya. nah. Misalnya saya kok mau jajan nggak punya duit, ya harus cari bagaimana caranya. Ngutang. Bukan ngutang. Ya kan saya jual apa? Saya dari dulu memang dulu. suka ini apa? Cari semampunya saya. Semampunya saya apa? Cari uang, apa cari apa itu suka mandiri gitu loh. Sampai setua ini pun saya di panti masih keinginan itu Pengen untuk berjualan. iya, untuk cari uang itu masih enggak patah semangat. Kalau bisa ya cari bagaimana ya supaya kita itu aman nyaman bisa mandiri itu. Kepinginan saya itu seperti itu. Walaupun enggak punya saudara, kalau bisa jangan merepotkan orang lain. Kalau bisa ini pasti merepotkan, tapi angan-angan kan suka gitu. Sampai sekarang itu yang membuat saya bahagia, walaupun nggak cari biaya hidup itu sudah tercukupi. Di sini itu hanya ini apa asal awak waras Madam waras. sudah bahagia karena bisa menerima kenyataan itu. Saya sudah setua ini di sini saya masih diparingi sehat, bisa mandiri itu saja, enggak ketinggian memikirkan itu. Yang penting saya setiap hari memohon kesehatan, memohon supaya bisa ibadah itu sudah enggak ada keinginan yang tinggi. Yang penting bisa itu apa aman nyaman. Yo, Mbak Rohini. Ini masak enam. Ya, ngocok ya. Dibacain. Jika kamu punya kesempatan berbicara pada dirimu sendiri, hal apa yang ingin kamu beri pada waktu masih kecil. Nah, saya kayak kesempatan, Ya. kamu masih keinginan apa yang bisa dia mau Kamu beli? beli pada waktu kecil. Pengen apa ya? Waktu masih kecil, Waktu masih kepengen kecil. itu apa sih belum kelaksanaan? Pengen apa? Kalau ada kesempatan, pengen apa yang waktu kecil belum kebeli itu? Pengen beli apa? Iya, pengen kelihatan. Oh, kepengen melihat. Karena sekarang sakit, waktu masa kecil sudah nggak ingat, nggak punya bapak. Lain pendengaran, Mbak. Saya masih Itu pilihan. beda. Waktu kecil, Waktu kecil. ya. Apa yang belum kebeli keinginanmu? Yang belum terlaksana maksudnya. Ya. Oh, Ya. keinginan saya waktu kecil ya. Kepengen apa? Apa ya? Ya apa? Kepengen apa? Beli apa? Beli lagi. Pengen beli apa? Ya. Oh, kayak gitu. Ya kepengen apa sih belum pernah tercapai itu? Waktu tidak tercapai waktu kecil ya.
mobil apa Ya kalau waktu kecil mah ya cita-citanya apa gitu maunya berumah tangga yang baik gitu kan. punya rumah tangga yang baik. Iya, yang seperti mereka. Ya seperti mereka apa keluarganya baik gitu, tentram kayak gue. Seperti Bali malah di bojo ditinggal rumah ya. Ya bojo saya, suami saya ya. Waktu ditinggal rumah sama suami saya masih mau iya, masih belum dioperasi, belum apa-apa. Jadi saya keadaan saya seperti ini dia nggak tahu. Apa kan kok ditinggal suaminya ngapa? Merantau. Merantau. Suaminya nggak pulang-pulang udah belasan tahun. Pamite mau cari uang ya mau merantau. Iya. Tapi kebablasan nggak bisa Iya, pulang. iya. Sampai sekarang. 14 sampai segi belasan tahun nggak pulang-pulang. Ya Bahkan 20 tahun 20 ada. 20 tahun. Wih, ya keadaan saya seperti ini. Tidak tahu ada yang Tidak tahu itu mata saya nggak normal, tidak tahu. Dan dulunya cantik, normal. Dulunya cantik. Iya. Iku jenenge Mengakui. anu punya suami kurang ajar. Iyalah. Ya. Bener. Nek balik kamu gimana? Benar. Iya kan? Waktu cantik mah dia senang sama saya. Senang sama Masih anak. muda, masih normal mata telinga. Ya cuma inilah waktu pilihan presiden Prabowo juga masih normal saya. Ya, kalau Masih saya sih, menurut saya jelas. Kalau melihat itu masih ibu kepanda, nggak tahu mereka itu. Kalau saya tapi. Pokoknya pergi pamit tapi nggak bisa pulang 20 tahun sekarang. Itu Kalau menurut saya ceritanya. seperti itu. Masih hidup apa enggak nggak tahu. Kan kalau saya kayak gitu. Nek ngarani aku pergi itu mau oleh bojo liya terus lali Kayak gitu ya bisa aja, Iya. bisa aja. nggak ada kabar, nggak ada kabur wis kaya Tapi kan anaknya barang mas. anaknya ninggal ini. kok Belum orang tahu Bali. saking siale nasibet. Ya, jadi ini mengingatkan ya Mbak Putri sebelum nanti berlanjut, karena waktu kita kan 20 menit, jadi kita memaksimalkan mungkin buat melakukan bimbingan kelompok. Dah, lanjut. Nah, ini Apa? ini bukan hobi, bukan hobi. Ini, nih. Nggak bisa baca. Ali bacain ya. Gambarkan dirimu dalam satu kata, jelaskan. Nggak tahu ya, saya apa ya? Mbak itu membayangkan dalam dirinya Mbak itu gimana gitu loh. Yang kepengen Mempunyai kelebihan kah atau gimana begitu. Nah itu coba dijelaskan. Biasa aja katanya. kepengen seperti orang lain yang normal. Nah, oke. Terus apa hal yang paling kamu takutkan saat ini? Kenapa itu menakutkan bagimu? Gitu. Sekarang pengen kata gimana? Kepengen disaingi sedulur ning urung keturutan. Nah, Terus rasanya sedih, sering cerita kalau saudara itu yang sudah kaya-kaya waktu kecil itu dia ikut ngurusi. Kok sekarang saya desain dada saya ngurusi malah diantar ke sini itu batinnya dia nggak ikhlas, kepengen ngumpul jadi saudara tapi saudara nggak katakan Yang jelas saya nggak mau gitu lah mas. itu anune apa angan-angannya dia itu sudah pernah cerita seperti itu. Jadi
saya nggak tambahi, nggak ngurangi cerita pada sini kayak gitu. Itu kan berlebih ya. Cilik itu betul penny, orang ini tinggi, penny ponakan. Yang bertua kayak cowok tua ini digoreng orang penny betul betul. Sering Maksa. mangsa. Ceritanya Mbak Das ini kayak gitu, walaupun nggak persis, ini sudah pernah cerita seperti itu ya Mbak. Itu saling mendengarkan ceritanya kan teman yang Tapi Mbak Das terdekat. ini kalau di sini. Ya, Barang belum apa? lama. Oh, barang Tapi Masa kalau itu, sudah masa itu Mas, jangankan ponakan, anaknya sendiri saja belum tentu. iya. Kalau tentu kalau yang bapak. Soalnya di sini itu banyak kejadian, ada yang anaknya 5, Mbak Bambang Trianto, itu masih mending, ada yang nengok, milih, walaupun memberi nggak seberapa, tapi nengok orang tuanya. Mbak Sudira, Wisma 2, Mbak Putri, Ada yang itu seperti itu punya anak, nah anaknya sepupunya, putunya ya, buatan turun kali Mbak Sudira malah Mbak Sudira kondurnya, ini Mbak Sudira rumah. Oke, yang terakhir. Nah, bahwa nih menurut kamu kebahagiaan itu lebih ke tujuan atau ke proses hidup? Coba jelaskan. Maaf ya, aku dari kecil belum pernah bahagia itu, jadi adanya tuh kepedihan terus, tumbuh menumpuk kepedihan. Jadi aku rasa tuh belum pernah bahagia. Dari kecil tuh orang di umur 1,5 tahun udah ditinggal sama umi. Gitu, jadi hidupnya tuh kayak orang berjalan tuh terlantar gitu aja. tapi Nggak ada sekarang teman. bahagia Kalau dan sekarang orang namanya banyak teman pada akur semua, bagi aku sangat bahagia gitu. Jadi aku nemu bahagiaan kehidupan hidupku. Tapi di sisi lain dari bagus semua kan setiap orang kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, pribadi yang berbeda-beda gitu kan, dan apalagi kestabilan emosionalnya kan juga beda-beda. Dan gimana cara menyikapinya? Kalau di antara salah satu Mbak Putri ada yang mungkin nyebelin, ada mungkin yang kok mau ini gitu loh, terus gimana gitu. Kalau buat saya enggak Mas, karena semuanya di sini penghuni panti itu dilopeni sama pemerintah. Jadi semuanya sama buat saya. nah, saya punya cara sendiri untuk menyikapi kerukunan ini, ya saling mengawasi. Kalau ada mbak yang tidak tidak lurus atau melakukan kesalahan, ya dibicarakan sama teman itu. Namanya juga Mbak Jompo, namanya mbaknya udah tua ya Mas. Pasti ada salah satu yang bikin ribet. Ada salah satu, salah dua, salah tiga, salah semuanya. Pasti ada yang bikin ribet. Cuma kita dibikin ya nggak ribet. Cara untuk menyikapinya, ya hidup bareng ini, bagaimana mbak itu tadi kayak gitu, ya kalau yang bisa ngomongin ya diomongin yang baik-baik ke depannya biar lebih baik gitu. Nah, ada orang kesalahan dibirke kan nggak bisa memperbaiki Kesalahannya. ya, setiap ada kesalahan pasti saling membicarakan bagaimana caranya supaya ini bisa lebih baik gitu. Nah, ini tuh ribut-ribut ya nggak sampai lama, itu karena apa yang diributkan ditanya terus apa ya harus bantu menyelesaikan. Jadinya nggak terlalu ya ribut banget ya enggak, lumrah wajar. Sedangkan sama satu kandungnya kadang-kadang ribut, apalagi yang mbah dari mana-mana harus di sini jadi satu kan
yang wajar-wajar saja yang diikuti itu saling dibicarakan jadi baik, jadi nggak terlalu sulit untuk mengatasi. Nah, hidupnya sudah setua ini harus rukun. Oke. Karena sudah terlewat dari 20 menit ya Mbak. Terima kasih buat kerjasamanya Mbak Putri, semuanya sudah sharing-sharing, sudah berbagi ilmu gitu, dari tua ke yang muda, muda ke yang tua gitu. Semoga ya ilmu yang diberikan bermanfaat gitu, amin. Terus semoga juga Mbak Putri di sini semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, Amin. terus dapat rezeki gitu. Amin. Amin. Tapi udah dapat rezeki. Oh, udah. Alhamdulillah. Setiap hari bilang rezeki Tadi Ya balik Mas Hani, memberikan kita rezeki, Bu. kalau ada kesalahan Mbak yang di sini, Iya. misalnya nggak sopan sama Mas Hani sama teman-teman, ya minta maaf. Iya. Mbah-mbah di sini hanya bisa mendoakan apa yang dicita-citakan, yang dicari Mas Hanifsa sama teman-teman, ya semoga tercapai, bisa Amin. sukses. Amin. Ya itulah, ya Mbah, terima kasih, didoakan, dikasih pengalaman yang serupa mungkin ini, sebisa mungkin sudah diberikan Mbah. Mbah ya sudah bisa menanya sama yang muda apa yang harus yang dijalani Mbah-mbahnya itu. Dan terima kasih sekali ya. Ya, terima kasih juga ini Mbak sudah direpotkan gitu bikin. Ya, Enggak, sama sekali enggak. Enggak, Mbahnya enggak pernah grundel. Aku tapi nggak pernah. Nggak tahu yang lain. Repotan juga namanya, katanya suruh gotong royong, saling Iya. membantu katanya. Ya namanya anak sekolah lagi butuh bantuan mbah-mbahnya, ya saya bisa Saling aja. dibantu. Ya udah, Mbak, terima kasih. Monggo yang mau istirahat, sare, makan, silahkan. Ya sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.